Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlad darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal halli wal aqdi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dalalata al khair wad du'a ila al huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Dzikir Al-Isyraq, semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam kehidupan kita, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita saleh dan salehah, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan rohah kita dalam kitab Tadhkirun Nas, dan penulis kitab ini mengatakan hadza wa naj'alu miska khitamin khatimata kitabina hadza dzikrul kalimatit thayyibah. Kata beliau, telah sampai kita pada bagian akhir dari kitab ini, dan kita akan menutup kitab ini dengan zikir kalimat thayyibah. Zikir kalimat thayyibah, zikir kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kalimat tauhid ini adalah merupakan satu kalimat yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini merupakan kalimat yang hurufnya itu sama-sama 12. La ilaha illallah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga hurufnya 12. Ini melambangkan, bisa juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagaimana satu hari itu 12 jam, satu malam itu 12 jam, maka begitu pula kalimat tauhid itu terdiri dari 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf, la ilaha illallah 12 huruf. Maka sebagai seorang mukmin sudah seyogianya sehari dan semalam jangan sampai dia melupakan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kalau kita hitung, ternyata sahabat-sahabat yang menjadi khalifahnya Rasulullah itu hurufnya juga 12 juga. Insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq kalau kita hitung itu hurufnya 12. Umar ibn al-Khattab hurufnya juga 12. Utsman ibn Affan 12 juga. Ali ibn Abi Thalib 12 juga. Insyaallah. Entah ini, tentu saja ini bukan hanya merupakan satu kebetulan, tapi memang sudah Allah yang merencanakan. Dan kalimat tauhid ini adalah satu kalimat yang sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada kita, untuk kita umatnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia sebelum meninggal dunia adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia dijamin akan masuk ke dalam surga. Di hadis itu Rasulullah nggak menyebutkan harus Muhammadur Rasulullah, tapi Rasul hanya menyebutkan la ilaha illallah saja. Lalu kemudian ulama mengungkap kenapa kok Rasulullah di hadis itu tidak menambahkan Muhammad Rasulullah. Sementara imannya orang itu
belumlah sempurna kalau tidak meyakini selain tiada Tuhan selain Allah, juga harus meyakini Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian para ulama mengatakan hikmahnya adalah bahwa orang yang beriman dia sedari awal sudah meyakini dalam hatinya bahwa memang tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Tapi kenapa Rasul di situ tidak menambahkan Muhammad Rasulullah, hanya memberikan statement siapa orang yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah itu bisa masuk surga? Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling mudah diucapkan di saat seseorang itu mengalami sakaratul maut. Kenapa kok bisa dibilang sangat mudah kalimat itu? Karena saat orang sakaratul maut itu mulut itu hanya bisa terbuka, nggak bisa mingkem. Orang kalau sudah sakaratul maut dia hanya bisa terbuka mulutnya. Dan satu-satunya kalimat yang bisa diucapkan saat mulut hanya terbuka itu hanyalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika orang sakaratul maut dia nggak bisa mingkem, maka hanya mengucapkan saja la ilaha illallah lah yang dia bisa. La ilaha illallah, nggak ada mingkemnya. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah ada mingkemnya nggak? Ada mingkemnya. Maka itu akan menyulitkan bagi orang yang sedang saat sakaratul maut. Maka sebagai rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah agar tidak memberatkan kita umatnya, maka Rasul mencukupkan la ilaha illallah saja. Masya Allah. Saking sayangnya Rasul kepada kita dan menginginkan kita agar masuk ke dalam surganya Allah. Allah, amin. Karena di saat sakaratul maut nggak bisa mulut kita mingkem itu. Maka satu-satunya kalimatnya maka Rasul mencukupkan. Cukuplah ucapkan la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapan di dunia la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surganya Allah. Maka biasanya saat kita mentalkin orang yang akan meninggal dunia, saat sudah berhasil dia ngucapin la ilaha illallah, udah jangan diajak ngomong lagi. Agar itu menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan di dunia. Jangan udah bisa la ilaha illallah terus masih ditanya, "Beh, warisannya jangan lupa, Beh." Masih diminta warisan sama anaknya. Nggak usah. Agar kalimat itu menjadi kalimat terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat rahim, sangat-sangat raufur rahim kepada kita, sangat-sangat sayang kepada kita, bahkan melebihi sayangnya kita pada diri kita. Kita sayang sama diri kita, tapi Rasulullah lebih sayang kepada kita. Karena sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya adalah rasa sayang yang di dunia sampai dibawa ke akhirat, sampai dibawa ke akhirat kelak nantinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, kami ini sudah melakukan apa yang kau perintahkan, kami sudah melakukan apa yang kau perintahkan, kami sudah menjauhkan diri apa yang kau larang, tapi kami masih khawatir nanti gimana di akhirat ya Rasulullah. Sementara orang-orang banyak jutaan bahkan miliaran orang kebingungan, lalu kami gimana ya Rasulullah? Di mana kami akan mencarimu ya Rasulullah? Sementara kami ini yakin hanya engkaulah yang bisa menolong kami nanti di padang mahsyar." Kata Rasulullah, "Kalau nanti kalian di akhirat, carilah aku indas sirat." Carilah aku indas sirat. Di jembatan yang di bawahnya itu ada api neraka. "Kalau nggak ketemu ya Rasul," kata ini sahabat saking takut, jadi kalau di situ nggak ketemu, di mana engkau ya Rasul? Kami akan menemukanmu. "Carilah aku indal mizan." Cari aku tepat di tempat timbangan amal. "Jika nggak ketemu juga ya Rasul," saking takutnya sahabat. "Jika tidak ketemu di situ, maka carilah aku indal haud." Carilah aku di telagaku, yaitu telaga Kautsar. Dalam riwayat yang lain, telaganya Rasulullah khusus, yang dari air telaga itulah Rasul memberi minum para umatnya. Dan aku tidak akan lepas dari 3 tempat itu. Pokoknya nanti di hari kiamat kita cari tuh Rasulullah di situ. Di 3 tempat itu. Udah dikasih tahu sama Rasulullah, saking pengennya beliau mengumpulkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan lalu kemudian di sini terkait dengan kalimat tauhid.
Satu ketika berkumpullah Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas yang berkumpul di Mekah dengan para ulama dari Mesir, dengan para ulama dari Syria, dan dari berbagai belahan negeri. Berkumpul mereka di Mekah. Lalu kemudian tiba-tiba ada salah seorang ulama dari Mesir mengatakan, Alhamdulillah, wahai para hadirin sekalian, kita sekarang semua sedang dikumpulkan oleh Allah di hadapan orang yang bisa jadi adalah terbaik di muka bumi ini, khalifahnya Rasulullah ini, yaitu yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, khalifahnya Rasulullah di zaman ini. Oleh sebab itu, wahai Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, kami minta engkau ini membawa kami besertamu. Engkau adalah ahli, engkau adalah orang yang sangat mulia. Oleh sebab itu, tolong sertakan kami bersamamu nanti di hari kiamat. Kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita semuanya nanti akan bersama Rasulullah. Oleh sebab itu, kita harus bersama Rasulullah dan berusaha berpegang teguh kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah satu-satunya orang yang punya perahu, yaitu perahu keselamatan. Maka kita harus masuk ke dalam perahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kalian semua harus punya tiketnya. Apa tiketnya? Lalu kemudian Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, tiket untuk masuk ke dalam perahu keselamatannya Rasulullah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat yang diajarkan dari turun temurun, dari mulut ke mulut, dari mulai Rasulullah sampai para sahabatnya, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, turun temurun. Maka beliau kemudian di sini membacakan sanadnya, membacakan sanad hadis tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala, hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa Al-Kazim, dari Abi Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim mendapatkan ini hadis dari bapaknya Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mendapatkan ini hadis dari ayahnya Muhammadil Baqir. Sayyidina Muhammadil Baqir mendapatkan ini hadis dari ayahnya Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan hadis ini dari ayahnya, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mendapatkan hadis ini dari ayahnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, haddatsani habibi wa khalili, aku telah diberitahu oleh habibi, kekasihku, wa khalili, dan kekasih terdekatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, haddatsani Jibril, Jibril memberitahukan kepadaku. Qala, Jibril berkata, haddatsani Mikail, aku diberitahukan oleh Mikail. Qala haddatsani Israfil, aku diberitahu oleh Israfil. Qala sami'tu Rabbal Izzati yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah hisni, bentengku, tempat pertahananku, tameng penjagaanku. Faman dakhala hisni, maka barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, maka dia amina min azabi, dia akan selamat dari siksaku. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita ucapkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan, kayak tadi itu dipanjangkan bacaan la ilaha illallahnya, maka kata Rasulullah, hadamat lahu arba'atu alafin minal kabair,
maka akan Allah hancurkan, akan Allah musnahkan 4.000 dosa-dosa besarnya orang tersebut. 4.000 dosa besar Allah hancurkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangkan. La ilaha illallah. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau kami nggak punya dosa yang sampai 4.000 gimana ya Rasul? Kalau kuotanya masih ada, belum habis sama dosa kami, andai, maka ghafarallahu li ahlihi, maka keluarganya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat masih nanya lagi, kalau ternyata kuotanya masih ada ya Rasul, dosa keluarga kami nggak sampai 4.000 ya Rasul, dikemanain itu kuota sisanya ya Rasul? Ghafarallahu li jiranihi, maka akan Allah ampuni pula tetangga-tetangganya. Oleh sebab itu, inilah istimewanya kita bertetangga dengan orang yang soleh, dengan orang yang rajin zikir. Maka kita akan kebagian tuh. Akan kebagian. Makanya kita diajarin sama ulama, utlubul jar qoblad dar. Cari dulu tetanggamu, baru kemudian kau bangun rumahmu. Karena tetangga itu berpengaruh, membawa aura positif kalau tetangganya orang-orang yang soleh, orang-orang yang positif. Maka cari dulu siapa tetanggamu. Kamu bertempat di mana? Di Jonggol. Cari di Jonggol mana yang orang-orang soleh yang bertempat di situ. Bikin rumah di situ. Tapi kalau kita kan yang kita cari apa? Harga murah. Yang harga murah, yang rumah cakep. Nggak peduli tangganya siapa. Tangganya Cina, kayak tangganya kafir, kayak tangganya makan babi. Wow. Terus gimana kita mau berkah rumah tangga kita kalau sementara lingkungan kita bukan lingkungan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi tetangganya masjid tuh. Ini malah khususiah lagi. Dijamin orang yang rumahnya ada di sekitar masjid, 40 rumah di sekitar masjid adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 rumah. 10 ke sana, 10 ke sana, 10 ke sana, 10 ke sana. Ya? Walaupun di tembok. Rumahnya di tembok. Nggak bisa ke masjid, karena beda klaster. Oh, karena beda klaster. Yang penting 40 rumah. Allah. Sekitar masjid adalah rumah yang diberkahi. Maka kalau bisa dekat masjid rumahnya. Terakhir, penulis kitab ini muridnya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menerangkan kepada kita bahwa kata beliau, sewaktu aku terakhir menulis kitab ini, begitu aku selesai menulis kitab ini, aku bermimpi. Malam harinya aku bermimpi, kata beliau, di situ di malam hari aku melihat orang-orang berjubah putih, berwajah yang bercahaya. Mereka rombongan melewati diriku. Lalu aku penasaran, aku tanya di antara mereka, mau pada kemana ini? Kok rombongan putih-putih? Siapa ini semuanya? Ini Rasulullah bersama para sahabat. Mau kemana? Mau menuju kemana? Kami mau ke rumahnya Utsman. Dalam hati beliau, Utsman yang mana di daerah sini? Ada Utsman kayaknya udah meninggal. Tapi lalu kemudian beliau mengikuti hal itu. Lalu kemudian terbangun, besok paginya beliau menanyakan kepada orang yang ahli tafsir mimpi. Semalam aku bermimpi, habis aku nulis ini kalam-kalam atau ucapan-ucapannya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, selesai aku rampung, aku tulis, aku jadikan satu kitab, aku bermimpi begini. Lalu kata penakwil mimpi tersebut, itu mimpi bagus. Artinya yang dimaksud Utsman di situ adalah dirimu. Loh, kok bisa diriku? Kan aku namanya bukan Utsman, namaku Abu Bakar. Lalu kenapa yang dimaksudnya adalah diriku? Iya, karena sebagaimana dulu Sayyidina Utsman bin Affan telah mengumpulkan Al-Quran dari Rasulullah, dan sekarang engkau telah mengumpulkan ilmu-ilmu dari cucunya Rasulullah, yaitu Al-Quran yang berdiri tegak, yang ada pada jiwa dan hatinya gurumu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka yang dimaksud Utsman di dalam mimpimu adalah dirimu. Dan itu artinya Rasulullah dan para sahabat ridho terhadap apa yang kau tulis dalam kitabmu yang berjudul Tadhkirun Nas. Nah, semoga kita yang membaca kitab ini, mendengar kitab ini, semoga juga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terakhir kita membaca doa sebagaimana yang ditulis doa ini, dan doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan kita berdoa bersama-sama untuk sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin an tusalliya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tujiba ilaina sayyidina wa an tuhabbib ilaina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta khuluqana bi akhlaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta rzuqana al-mutaba'ata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta rfa'al hijaba bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta jama'a bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwal wal akhir wal zahir wal batin was sirri wal alaniyah wal yaqazah wal manam wal hayat wal mamat fid dunya wal akhirah fi lutfin wa afiyah. Hassantu nafsi wa ahli wa mali wa irdi wa dini wa dunyaya wa ukhraya wa ma'ashi wa ma'adi wa azwaji wa auladi wa zahiri wa batini wa sirri wa alaniyati wa zamani wa makani wa waqti wa ahli waqti wa kulla shay'in a'tanihi rabbi bima hassana bihi an-nabiyyuna wal mursalun wal awliya'i was salihun anfusahum wa ahlahum wa amwalahum wa a'radahum wa dinahum wa dunyahum wa ukhrahum wa ma'ashahum wa ma'adahum wa azwajahum wa auladahum wa zahirahum wa batinahum wa sirrahum wa alaniyatahum wa zamanahum wa makanahum wa waqtahum wa ahla waqtihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.